Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Lili? Puji Tuhan, baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Bu Lili selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan. Amin. Bu Lili, terima kasih sebelumnya ya, yang sudah berkenan untuk menjalani observasi coaching supervisi akademik bersama saya. Saya mengucapkan terima kasih karena kesediaan panjenengan. Sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan bahwa besok hari Senin Bu ya, jenengan akan melaksanakan observasi pembelajaran. Senin besok akan melaksanakan observasi pembelajaran. Namun sebelumnya Bu Lili, mohon maaf saya minta waktunya untuk berbincang-bincang bersama Bu Lili, yang mana pembicaraan ini biasanya disebut dengan percakapan praobservasi Bu Lili. Ya, boleh. Boleh ya, saya bertanya-tanya ya. Boleh, monggo Bu ya. Matur suwun Bu Lili. Untuk yang pertama Bu Lili, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan panjenengan laksanakan pada hari Senin ini? Tujuan pembelajaran besok yang mau saya adakan itu agar anak-anak bisa mengidentifikasi rumah, tempat tinggal, atau tempat-tempat penting di sekitar kita. Anak-anak bisa melihat melalui dunia. Ya, mata pelajaran PKN. Kemudian Bu Lili, strategi apa yang akan Ibu Lili gunakan dalam pembelajaran ini? Mungkin ada beberapa. Artinya kami mengikuti teori diferensiasi bahwa di kelas kita itu ada yang muridnya senang kalau dijelaskan, jadi nanti saya ceramah dia. Kemudian ada anak-anak itu yang senang kalau ada aktivitas, nanti anak-anak ada beberapa yang saya suruh tampil ke depan. Kemudian nanti ada saya memberi lembar kerja supaya anak-anak nanti mengerjakan dengan gerakan tangannya. Juga yang terakhir anak-anak yang suka bercerita saya kasih kesempatan untuk menyampaikan ke depan, perform ke depan, membacakan jawabannya. Luar biasa sekali. Jadi ada ceramah, kemudian ada diferensiasi kontennya gitu ya, ada prosesnya juga ada. Luar biasa sekali Bu Lili. Kemudian Bu Lili, untuk metode pembelajaran yang akan Ibu Lili terapkan dalam pembelajaran ini apa nih? Kami menggunakan discovery learning, artinya anak-anak menjelajahi gambar atau denah yang ada di papan. Jadi anak-anak bisa menceritakan, menjelajah kemana arahnya untuk menjelaskan letak suatu tempat dengan denah. Jadi anak-anak menjelajah gitu ya. Jadi memakai gambar denah. Ya, pakai gambar. Saya juga nanti akan menggambarkan suatu tempat di sekitar kita yang mudah dipahami, misalnya dari sekolah mau ke tempat yang terkenal, misalnya mau ke pusat perbelanjaan atau ke kantor pos atau ke pasar. Jadi anak-anak bisa menerapkan di denah dengan nama-nama rumah tertentu, tapi dia juga bisa memanfaatkan pelajaran ini untuk keterangan di sekitar. Jadi langsung beraplikasi dengan aplikasi dengan sekitar kita. Siap Bu Lili. Kemudian Bu Lili, apa indikator keberhasilan dari pembelajaran ini? Jadi menurut Bu Lili, apa yang menjadi tanda bahwa pembelajaran ini sudah akan berhasil? Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan denah, terutama bisa bercerita tentang dari rumahnya ke sekolah. Yang kedua, anak-anak bisa menjaga emosinya ketika mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, bisa menerapkan ketika sampai di rumah, bisa bercerita dengan orang tuanya. Tadi tentang denah itu cerita tentang apa.
Berarti juga dalam tujuan pembelajaran tadi ada tujuan emosional juga ya, pengendalian emosi ya. Baik sekali Bu Lili, luar biasa sekali. Oke, Bu Lili, kira-kira mungkin apakah ada tantangan? Mungkin di ketika persiapan pembuatan modul ajar dan mungkin tantangan ketika yang akan datang ketika pembelajaran besok ini. Mungkin ada tantangan. Ya, untuk sementara ini yang kami bayangkan ketika kami melaksanakan pembelajaran besok, mungkin tentang istilah-istilah dia, mungkin anak-anak belum paham apa toh lokasi. Mungkin saya harus menerangkan lokasi itu sama dengan tempat. Mungkin juga definisi alamat itu apa toh Bu? Alamat itu rumah tempat tinggalmu itu di jalan apa? Kami harus menerangkan istilah-istilah yang mungkin bagi anak-anak masih awam, guys. Istilah-istilah baru. Betul. Jadi tantangannya adalah mengenalkan istilah-istilah. Terima kasih Bu Lili ya. Kemudian Bu Lili, langkah apa yang akan Bu Lili lakukan untuk melakukan tantangan atau mengatasi tantangan ini? Yang pertama tadi, untuk anak-anak yang belum jelas, kami harus menjelaskan istilah-istilah itu dia. Kemudian yang kedua, kemungkinan kalau ada anak-anak yang kurang fokus, kami harus pakai ice breaking, juga kata-kata stop, pakai ini supaya anak-anak bisa fokus. Karena anak kecil itu apa ya Bu ya? Prinsipnya seperti bola yang selalu tidak bisa diam Ibu ya. Jadi memang apa itu namanya memerlukan SDG. Luar biasa Bu Lili. Saya sudah tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bu Lili laksanakan pada besok Senin ini. Bu Lili, berikutnya yang terakhir ini Bu Lili. Bagaimana yang ingin Ibu Lili sampaikan sebagai perwujudan tanggung jawab kepada murid-murid terkait penerapan pembelajaran ini dalam kehidupan nyata? Jadi Bu ya, untuk nanti atau besok Senin itu di akhir pembelajaran, saya ingin anak-anak itu betul-betul paham dengan pelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama, nanti saya akan beri tugas dia bagaimana anak-anak coba gambar benah dari rumahmu menuju sekolah. Nah itu nanti mesti jawabannya berbeda-beda karena alamat mereka berbeda-beda. Yang kedua, kami coba bagi anak-anak yang nanti bisa bekerja sama dengan orang tuanya, dia menyampaikan untuk membuat video tentang dia berkunjung di suatu tempat, melenceng bersama keluarga, supaya di video nanti bisa cerita benarnya lewat sini dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi memang benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan. Luar biasa sekali Bu Lili. Ya Bu Lili, saya kira sekian untuk pertanyaan pra-observasi pada kali ini. Semoga besok Senin ini pembelajaran berjalan lancar, sesuai dengan yang Bu Lili harapkan. Terima kasih. Sekali lagi kula langsung Bu Lili. Terima kasih. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang.
Kita doakan semua supaya mereka sehat ya. Kita sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Coba Kavin yang pimpin doa. Kemarin orang-orang, sekarang yang pimpin ganti Kavin. Ingat berdiri Pak. Berdoa. Mau belajar, mau berangkat sekolah, mau belajar di rumah, mau pergi dengan, jangan lupa semuanya kita serahkan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kalau kamu berdoa, berarti melaksanakan sila berapa ya? 1. Rajin beribadah, kita belajar melaksanakan Pancasila sila ke-1. Ya, jangan lupa setiap kegiatan kita harus serahkan kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Semua kalau pagi, bangun pagi juga berdoa. Ada yang sholat subuh. Tapi yang sholat subuh saya. Begitu bangun kita ucapkan terima kasih, kita berdoa, kita sholat. Ya anak-anak? Iya Bu. Oke anak-anak, pada pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah. Kita juga sudah berkunjung di tetangga. Ada rumahnya Pak RT, ada rumahnya Pak RW. Siapa tetangga terdekatmu? Siapa? Kalian tetangga terdekatnya Pak siapa? Oh, Pak Pandi, Pak Lura. Kalau yang sini tetangga terdekatnya Eleonora. Oh iya, kalau yang sini tetangga terdekatnya siapa ya? Abida. Siapa tetangga terdekatnya? Oh iya, kalau kamu Amir. Ya, kalau tetangga terdekatnya siapa namanya? Ya, kalau Melvin. Ya, semua punya tetangga terdekat ya. Siapa tetangga terdekatnya? Airin. Oh, Bupati. Kalau tetangga terdekatnya Kakak. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita belajar tentang dengar, ini mau tanya. Anak-anak pernah lihat dengar enggak? Mana lihat dengarnya? Oh ya? Ini seperti apa? Seperti apa? Oh, seperti ada jalan. Terus ada apa lagi? Ya, kalau kamu mau berangkat, misalnya mau bermain di rumah saudara, lupa jalannya. Namanya kalau di HP apa? Serolokasi. Baik anak-anak, sekarang kamu akan belajar dengan ya di papan tulis. Ya, itu ada masak, ada iya, kulilik mau kolom. Semuanya sudah pernah lihat benar ya? Pernah lihat serolnya mama ya? Pernah. Buatkan denanya dari sekolah ini pergi ke KDS. Bisa Iza, Iza bantuin dulu. Ya, ini pakai akun ya.
Apa harus ke utara? Kalau Ija hadap kanan, hadap ke timur, mau ke kiri apa ke kanan? Tangannya mana ya? Sampai ke kantor pos. Kalau sudah sampai kantor pos, jalan kemana? Kiri. Jalan ke kiri katanya. Itu kanan. Ini kanan, nak. Sudah sampai lampu merah. Ija sudah sampai lampu merah. Ya, Ija sudah sampai lampu merah. Kemudian Ija harus kemana? Di situ sampai beli. Oh, sudah sampai terus ya. Udah sampai sedikit lagi habis masjid. Jangan ya. Jangan lagi jalan. Ya, sudah. Sini ada gedung namanya pusat perbelanjaan. Oh ini kan. Anak-anak gambarnya Ija kurang lengkap. Ija boleh. Ija boleh. Ya, ini ada SD Genteng 2. Ini jalan Wakit Hasim. Ini Wakit Hasim. Kemudian ini satu jalan di Pondowoso. Ini ada SD seperti ini kira-kira gambarnya. Sekarang siapa yang pernah ke pasar? Saya. Oke, yang pernah ke pasar, coba gambarkan. Oh, Amal pernah ke pasar? Nah, di sini rumah Amal. Rumah Amal di mana ini? Rumah Amal di belakang apa? Oh ya, rumah Amal di belakang toko. Oh, di belakang toko Bares. Ini jalan raya. Amal mau pergi ke pasar. Amal kemana dulu ya? Amal kemana dulu? Amal pergi ke pasar timur. Apa Amal pergi ke pasar Lemplek sini? Oh, ke timur. Habis ke timur kemana? Di sini ada toko sumber kasih. Wes, Amal kemana ke pasarnya? Ayo digambar sendiri. Ayo Amal digambar sendiri. Mana lo? Jangan tanya rumahnya. Nggak sama rumahnya Amal sama rumahnya Bapak Chelsea sama rumahnya Arka nggak sama. Udah, ini kemana? Pasarnya ini. Apa? Iya, boleh. Ke sana, apa terus ke sana ke pasar? Oh, ke sana. Oke, ini gambarnya Amal kalau mau pergi ke pasar. Sekarang Bu Lili tanya. Duduk, kamu boleh duduk. Kamu jaraknya ke sekolah jauh apa dekat? Jauh. Yang jauh siapa? Oh, Ibi jauh. Hana jauh. Aji juga jauh. Yang dekat siapa ya? Yang dekat? Yang dekat? Oh, yang rumahnya Maron ya? Coba kita tanya Alvin. Alvin rumahnya di mana, Vin? Oh, belakang gereja. Di sini ada bangunan gereja. Gereja di sini namanya Alvin. Alvin kalau mau ke sekolah lewat mana, Vin? Nah, ini Alvin. Alvin mau berangkat ke sekolah lewat mana, Vin? Oh, sini lewat jalan apa, Vin? Lewat jalan. Kali ya, pintar. Habis lewat jalan kali terus ke timur terus apa lewat Wakit Hasim atau malah ke selatan lewat mana nih? Ke kiri apa ke kanan? Loh kan akhirnya ke terminal.
Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita mau belajar. Cara bagaimana kamu bisa mengidentifikasi tempat rumahmu, menunjukkan di mana rumahmu. Kamu bisa menunjukkan kalau ada orang bertanya ya, di mana rumahnya, bisa menjelaskan. Itu di depannya Bares ada masuk, kemudian belok ke kanan ada masjid namanya Aman. Ya, hari ini kita akan belajar dengar supaya apa? Ketika ada orang bertanya, ketika ada orang tanya alamat, anak kelas 1A bisa menjelaskan. Oke, anak-anak bisa menjelaskan. Dan kamu bisa membaca. Seandainya mamanya punya undangan, di situ ada denahnya. Undangannya ada di AJM. Nah, nanti lewatnya Jalan Wahid Hasim, jangan ke kanan. Kalau ke kanan kita bisa sampai Sampis Mall, tapi ke kiri. Ya. Nah, sekarang semua perhatiannya di pintar sekali. Semuanya ya teman-teman. Abi jangan bermain sendiri ya lo. Abi jangan bermain sendiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa nggak seperti temannya? Mana bukunya Bu? Bukunya Abi mana? Semuanya keluarkan bukunya. Oke, hari ini hari Senin kita mau belajar tentang denah. Oke anak-anak, semua lihat di sana. Semuanya lihat di denah. Halo. Halo. Ada rumahnya siapa nih? Ada Ambar, sekolahnya di SD Melati. Kalau anak-anak di SD mana? SD 1 Gamiran ya Bu ya. Amin. Oke, yang ini apa? Ini ya, anak seperti tadi, denah ini menunjukkan letak rumah boleh, tetapi kalau bukan rumah itu bisa berupa kebun. Jadi bisa menunjukkan bangunan, bisa menunjukkan tempat suatu tempat wisata atau RTH, tempat bermain. Ini masih kedua ada kebun jeruk. Di sini rumahnya. Nah, ini pasarnya. Ini pasarnya yang dikunjungi Amar tadi. Nah, ini bangunan apa bukan? Bukan. Sama dengan ini ya. Tempat menunjukkan suatu tempat. Ini baru alamat atau rumah. Rumah siapa ini? Rumah kamu tahu ya, di Indonesia itu banyak sekali agama. Kira-kira Pak Ketut agamanya apa? Halo, Pak Ketut dari mana ya? Bali. Dari mana? Bali. Agamanya apa? Agamanya apa? Hindu. Pintar sekali, sama dengan Mas Agung Alif yang tadi ya. Kita beraneka ragam, kita harus tetap rukun, kita menghormati. Sudah ada rumah Pakcik. Di sini ada rumahnya dari. Jadi tanya Pak Amas. Kalau kita pergi ke kantor bos,
jalan raya. Tetapi di sini bukan apa ini? Mematikan satu, mematikan dua, mematikan tiga. Yang terakhir ada bank sama restoran. Siapa yang sering makan di restoran? Saya. Kawan-kawannya mana? Iya, apa aja satu harus pakai tangan kanan, harus apa sopan ya? Saya. Coba ini tanya, kalau Dani mau berangkat ke kebun dan jalan-jalan ke kebun, dilihat dulu, nggak usah jalan-jalan, dilihat dulu. Sudah lihat di sana. Dani mau jalan-jalan ke kebun. Siapa yang bisa tunjukkan? Siapa yang berani di depan? Tuh. Siapa yang berani di depan? Oh, Mas Aji berani. Ayo. Ini ada yang mau di kebun dulu. Iya. Anak-anak berangkat dari rumah, lewat depan rumah, lewat jalan mawar. Semangat. Iya dibaca, Dani berangkat jalan mawar. Terus jalan apa deh? Oke, jalan Batu terus sampai mana? Jalan Melati belok gang 2. Terus ke jalan apa ini deh? Halo. Aksan, jalan apa ini Aksan? Jalan apa deh? Sampailah Dani di kebun jeruk. Oke. Kemudian tidak janjian karena hari itu hari Minggu. Pak Jeki ingin berkunjung di rumah Bu Ambar. Lihat apa tulis? Pak Jeki ingin berkunjung ke rumah Bu Ambar karena Bu Ambar itu saudaranya. Halo, duduk yang baik. Siapa yang bisa menunjukkan? Oh ya, Puja. Mbak Puja mau menunjukkan Pak Jeki mau berangkat ke rumah Bu Ambar karena saudaranya. Dari mana berangkat Pak Jeki? Ya, dari Jalan Patipura, terus Gang Melati, lewat jalan apa itu? Lewat jalan apa, Nak? Terus ke kanan apa ke kiri? Ya, dari Jalan Kartini, terus lurus ke kanan, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Ya, Bu Lili nggak lihat sana, tapi Bu Lili memposisikan seperti kamu. Ketika ke sana ke kanan, kalau terus ketemu berarti jalan ke kiri. Makasih Mbak Puja. Oke. Karena besok harinya hari masuk kerja, Bu Ambar sama Pak Jeki janjian. Ya. Bu Ambar katanya besok maunya hari Selasa jam 9 mau ke Bak, mau menabung. Siapa yang mau ke Bak? Siapa yang mau ke Bak? Bu Lili tanya, siapa yang mau ke Bak katanya Bu Lili? Pak Jeki sama siapa? Karena Pak Jeki rumahnya sudah dekat sama Bak, Bu Ambar kira-kira lewat mana ya? Oke, Rifki ke depan dulu, nggak boleh jawab di situ. Ayo. Ayo Ista, semangat. Ayo semangat. Dari mana Bu Ambar berangkat? Dari jalan apa deh? Oke, dari jalan Kartini. Terus belok kemana dari jalan Kartini? Belok kemana?
kanan. Iya, itu ke kanan. Itu melati gang 2. Terus sampai melati gang 1. Oke, sampai melati gang 1. Terus baru berjalan ke kanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Vicky. Vicky sudah mengantarkan Bu Anda sampai ke bank. Oke, hari ini Pak Ahmad mau membeli jeruk. Hari ini Pak Ahmad mau membeli jeruk. Apa yang mau mengantarkan Pak Ahmad? Oke, Dipa. Dipa mau mengantarkan Pak Ahmad. Rumahnya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, rumahnya di jalan apa ya, Dek? Oke, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Di jalan Tingati 1. Pak Ahmad turun dulu. Pak Ahmad itu pintunya di sini, Pak Ahmad. Oke, berjalan terus ke sini. Ya, lewat jalan apa? Melati gang 1 terus. Masuk melati gang 2. Ya, habis itu dijalankan ini mau ke kiri apa ke kanan? Oke. Terima kasih Abai sudah mengantarkan ke kebun. Oke. Anak-anak, sekarang kamu silakan membuat gerai dari Pak. Siapa tadi Pak Ahmad? Ya. Dari rumah Pak Ahmad. Ke kebun jeruk. Oke. Nomor 1. Semuanya membuat ibunya. Ayo sepatunya dipakai. Ayo. Soalnya mengantarkan Pak Ahmad ke kebun jeruk. Saya lakukan aja tuh. Sudah, soalnya sudah ditulis. Pak Ahmad rumahnya di sini. Ini rumahnya Pak Ahmad. Jalan Mawar jam 1 masih terus. Ini ya, kasih anak mama saja. Ini berarti Pak Ahmad jalan. Ayo, sudah disiapkan. Siapa nggak punya penggaris? Penggarisnya ketinggalan. Ya, sama sebelahnya berbagi sama sebelahnya. Berbagi sama sebelahnya. Ayo, nggak bawa.
panjang jempol. Banyak sekali ya Kak Bawa. Untuk hidungnya nggak ketinggalan. Sama bintang ini ngambil. Nah, sama bintang ya. Ya, berbagi sama bintang. Oke, sudah. Belok ke jalan Melati. Ya, belok ke jalan apa? Jadi pendeknya mampu loh. Jalan Melati. Jalan Melati yang satu belok ke kanan, ya. Atau saya kasih warna lain, warna lain. Angkat Diva, kalau kamu gambar semuanya nggak selesai, gambar yang sederhana seperti itu, ya. Oke Bu. Oke. Rumahnya Pak Ahmad di Jalan Melati. Ternyata kebun jeruknya di sini. Udah sampai ya? Sudah sampai. Oke, sudah sampai kebun jeruk. Aji sudah ya. Coba rumahnya Pak Dani, rumahnya Pak Ahmad dicek warna kuning. Rumahnya Pak Ahmad dicek warna kuning. Nanti kebun jeruknya di warna hijau. Ya, biar nggak diem aja. Oke, bagus sekali kabarnya. Sudah. Oke, bagus sekali gambarnya. Bagus sekali benarnya. Sudah bisa gambar. Saya sudah diwarnai Bu. Oke. Siapa yang sudah selesai? Saya. Siapa yang sudah selesai? Sudah diwarna? Sudah apa belum? Sudah diwarna? Sudah.
Muhammad bersama anak-anaknya ingin berangkat bersama bermain. Ketika Pak Ahmad pergi ke kebun jeruk. Yang nomor 2, Bu Ambar ingin mengajak anaknya ke taman bermain. Oke, jangan lupa pakai huruf besar nama orang. Ya, sekarang boleh. Yang sudah selesai mengerjakan yang nomor 2. Saya. Apa yang sudah? Oke, pinter. Rista sudah. Kilea juga sudah. Apa lagi yang sudah? Sudah. Oke. Sudah? Ya, sekarang kita mengerjakan yang nomor 2. Ayo Mas Haji. Airin sudah. Lihat. Sudah. Yang kedua, ke taman bermain juga sudah. Anak-anak biasanya kalau sudah sampai teman di taman bermain, pasti anak-anak artinya gimana? Senang atau gembira. Coba supaya tidak sepi kelasnya, semangat-semangat nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Kayaknya rancu dengan ini. Di sini teman, di sana teman. Kamu rancu sama itu, milik yang baru sekali aja nanti nyanyinya sama tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ini karena bermain di taman bermain, hatiku senang. Coba pensilnya ditaruh sebentar, biar semangat. Ayo semuanya tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Yang sudah selesai taruh di sini. Yang sudah selesai, Detik mau lihat, mau dikoreksi sama Bu Detik. Oke. Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah selesai? Nih, dari rumah Bu Ambar, buat memandang Bu Ambar ada jalan kaki lewat Gang Mawar, Gang 2, Gang Mawar, langsung ke gambar sendiri seperti huruf Z, seperti huruf Z. Oke, sudah selesai. Katanya pilih yang kedua seperti huruf apa? Z. Kerjakan sendiri. Ini nanti periksa. Bagus apa enggak? Betul apa enggak? Karena yang sudah selesai, yang sudah selesai tukar sama ini punya lembar. Ini ya, pasti kamu senang nanti. Oke, oke. Aku senang. Warnanya nanti aja. Sekarang semuanya dikumpul di meja lagi. Ya, nanti kalau 10 menit tidak selesai, 20 menit tidak selesai, nanti keburu istirahat. Ayo, punya Ija taruh sini. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya. Ya, taruh sini deh. Pintar sekali. Pintar sekali. Aman. Oke, kakak sudah selesai. Oke. Oke. Katanya Lenora juga sudah. Pintar sekali seperti huruf Z. Pintar sekali. Dan ini nanti. Ayo, bawa sini. Saya mau dibagikan lembar kerjanya, dikerjakan. Di sini sudah ada gambarnya. Kalau gambarnya tidak jelas, boleh lihat di papan. Oke. Tulis nama dulu. Sudah kamu berkaya sudah? Kamu berkaya? Langsung ditulis namanya, nanti tidak bisa memberi nilai nanti kalau ya, kalau sudah pakai besar.
Yang belum diwarnai di rumah ya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang baru nulis jalan. Nomor 1 yang ditulis nama lengkap. Selesai. Ya, ditulis nama. Kelas 1A langsung nomor absen. Kelas 1A dan nomor absennya. Nggak usah buka buku, langsung dikerjakan di situ. Langsung dikerjakan di lembar. Iya, bukunya di mana? Sudah selesai. Teliti lagi. Nama lengkap, nama Ada yang belum dapat? Sudah semua, nak? Sudah. Misalnya yang baik loh ya, nanti kalau udah baik ini nggak bisa baca. Itu kelas 1A dikasih nomor absen. Kelas 1A dikasih nomor absen. Nomor papa dan nomor Sudah selesai. saya juga. Di belakang rumah. Restoran berada Masak tuh bikin. Ada apa deh? Sudah, siapa yang sudah selesai? Sekali, pintar sekali.
Ada yang sulit? Enggak. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah ngerti caranya membaca genap? Sudah. Kalau yang sudah pintar, pasti bukan ditulis kiri atau kanan, tapi ditulis apa? Utara. Utara mana utara? Utara mana utara? Ya. Kalau di buku ditulis mana? Utara di sana. Kalau di buku ditulis di mana? Utara di sebelah mana? Ya. Kalau mau ke RTH kita jalan ke kalau mau ke kantor pos. Halo. Kalau mau ke kantor pos. Kalau mau ke RTH. Kalau mau ke rumahnya Macika. Ke timur. Kalau mau ke rumahnya Macika. Arahnya Pak. Kalau mau ke rumahnya Dipa, kalau sudah pintar, terus bisa ngerti barat, utara, timur, selatan. Sementara ini kamu pakai kiri, kanan, belok. Sekarang nanti semuanya selesai, kamu nggak selesai. Oke. Jangan dilembar aja. Halo. Pintar semua. Coba melakukan siapa yang mau bacakan ini? Saya. Baca itu. Pasang. Yang keras, yang dengarkan bukan berdiri aja, yang keras. Depan rumah Ambar adalah Semuanya nggak jawab, kita dengarkan hasilnya. Oke. Nomor 2. Taman bermain berada di bagian Jawa. Di depan SD Mati. Siapa yang jawabnya di depan? Nomor 3. Bermain. Yang keras. Taman Taman bermain berada di bagian belakang. Di mana, Dek? Di belakang. Nomor 4. Di belakang rumah Dani adalah pasar. Nomor 5. Di belakang rumah Ketut adalah belum. Yang terakhir. Restoran berada di bagian bawah. Depan rumah Pak Jeki. Tepuk tangan buat kelompok rambutan. Sekarang kelompok pepaya. Siapa yang makili? Rizky. Ya sudah selesai. Rumah berada di bagian Taman bermain berada di bagian depan SD Merpati. Taman bermain berada di bagian belakang kantor pos. Di belakang rumah Dani adalah pasar. Di belakang rumah Ketut adalah kebun jeruk. Restoran berada di bagian rumah
Anak itu. Ah itu. Iya.
belajar denah tadi, apa yang bisa disimpulkan ya? Kira-kira membuat apa ya? Membuat tambah bingung, membuat mudah mencari rumahnya tenang, atau membuat saya nggak suka berjalan-jalan. Kira-kira apa ya? Kesimpulannya apa ya? Yang bisa? Oh gitu. Yang lain? Apa? Oh iya. Yang lain kelompok strawberry. Apa deh? Dengan belajar denah, kamu mudah mencari rumahnya. Mencari rumahnya. Mudah mencari rumahnya. Mencari rumahnya siapa? Yang kedua, apa yang kamu paling sukai pelajaran hari ini? Bukunya tetap dibuka. Yang sudah dibagi, bukunya tetap dibuka. Apa yang paling kamu sukai di pelajaran hari ini? Belajar denah. Belajar denah. Terus apa lagi? Oh, Mas Haji senangnya menyanyinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3 kok gak semuanya. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Apa yang disukai pelajaran hari ini? Waktu belajar denah, apa yang kamu sukai? Oh ya, kalau disuruh ke depan, disuruh menunjukkan, disuruh gambar, senang nggak? Iya. Disuruh gambar. Sudah selesai waktunya untuk belajar PKN tentang denah. Jangan lupa besok kita belajar lagi tentang pelajaran bertetangga ya. Tentang pelajaran bawah di sebelah rumah sama belajar bagian-bagian rumah. PR di rumah, belajar bagian-bagian rumah. Terus yang kedua, kamu boleh memilih ya. Yang pertama, kamu boleh menuliskan apa-apa yang kamu dapat hari ini. Bisa membuat denah, bisa menunjukkan tempat restoran, bisa menunjukkan tempat bank, bisa membuat denahnya KDS ya. Itu namanya membuat ringkasan ya. Yang kedua, tugasnya memilih ada 3. Pilih salah satu membuat ringkasan. Paling sedikit 3 ya, paling sedikit 3. Yang kedua, kamu boleh membuat denah
dari rumahmu ke sekolah. Yang ketiga, ayo ditulis nak. Pelajaran mau ditutup sama Bu Lili. Ayo Mas Haji kok gini-gini terus sudah selesai ya? Yang ketiga, yang pengen buat video bilang sama mama, video ketika tur boleh ke RTH, boleh ke Waduk Dodol, boleh ke Pantai Bung. Durasinya 5 menit ya. Nanti bilang mama tugas yang nomor 2 itu memilih. Ini yang nomor 2 disuruh memilih salah satu. Aku di sini mau begini. Jangan lupa nanti sampaikan salam Bu Lili buat keluarga, selalu sehat, selalu bersemangat mendampingi kamu semua waktu belajar. Di sini kamu sama Bu Lili sudah kelihatan semangat, di rumah semoga kamu juga. Sebelum ditutup, sekarang kita berdoa sebentar. Mbak, tadi yang berdoa siapa? Sekarang ganti Eleanora. Kita tutup pelajaran hari ini. Ya, duduk yang baik. Nanti ini berdoa. Pensilnya diletakkan dulu. Pensilnya diletakkan dulu. Berdoa, Dede juga tadi sudah titip salam, jangan lupa tugasnya, ada yang milih ya. Kemudian sampaikan salam ke orang tua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang ya. Ya, alhamdulillah hari Senin kemarin panjenengan sudah selesai melaksanakan pembelajaran dan saya ada untuk mengobservasi. Luar biasa sekali Bu Lili, apa itu namanya penyampaian pembelajaran yang Bu Lili sampaikan kepada anak-anak itu sangat menginspirasi bagi saya. Nah, kali ini Bu Lili
adalah waktunya kita untuk berbincang-bincang pasca observasi ya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk tindak lanjut ke depannya. Terima kasih sebelumnya Bu Lili. Yang pertama Bu Lili, bagaimana perasaan Ibu Lili setelah pelaksanaan pembelajaran ini? Ya, saya merasa bersyukur ya, ternyata saya bisa melaksanakan proses pembelajaran paling tidak sesuai dengan modul ajar yang sudah saya susun. Juga saya rasa selama pembelajaran anak-anak responnya luar biasa. Jadi berjalan dengan seiring keinginan guru, anak-anak juga menyambut dengan aktif. Setiap disuruh ke depan juga pada berebut, senang sekali. Senang sekali, alhamdulillah Bu Lili. Menurut Bu Lili, bagaimana pendapat Ibu setelah pelaksanaan ini, setelah pelaksanaan pembelajaran ini? Pendapatnya Bu Lili bagaimana? Ya, saya ingin anak-anak lebih bisa berkembang, artinya tidak hanya membaca denah yang saya paparkan waktu itu aja, tapi bisa belajar lebih. Kiranya kalau mengunjungi suatu tempat, katakan seperti di mall atau apa, ada denah, ada market, anak-anak lebih bisa mengartikan dan bisa berkata dengan keluarganya, ini sudah pernah rumah saya diajar guru saya, seperti itu. Sudah pernah ada pelajaran di sekolah. Siap, alhamdulillah. Menurut Bu Lili, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan dalam modul ajar? Ya, sudah sesuai Bu. Cuman menurut saya seandainya waktunya lebih dari itu, mungkin anak-anak yang lain yang belum sempat ke depan itu bisa lebih banyak yang ingin ke depan. Jadi anak-anak itu ada yang satu kelompok hanya 2 yang bisa ke depan. Sepertinya yang lain itu ingin perform ke depan, ingin membacakan hasil lembar kerjanya. Jadi kalau bisa itu ada waktu lebih, mungkin saya ingin anak-anak bisa tampil ke depan semua gitu. Kalau jadi rata ada waktu lebih, iya. Kendalanya waktu. Iya. Ke depannya mungkin, atau mungkin karena waktu itu, apa karena kendala waktu yang terbatas, atau mungkin ada sesuatu yang terlalu lama atau di luar rencana, ada kegiatan yang mungkin di luar rencana? Tidak Bu, sudah pas antara pretest 10 menit sama penyajian materi yang 50 itu pas. Jadi kita mesti butuh ada pertemuan lagi, mungkin ada 2 kali 35 menit lagi untuk lebih mendalam. Iya, anak-anak lebih ada kesempatan gitu. Oh iya, siap. Iya. Tapi untuk bukan karena terkendala ada kegiatan lain atau bagaimana? Kemudian Bu Lili, coba Bu Lili ceritakan hal-hal apa saja yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin ini. Iya, saya itu merasa senang, merasa puas ketika anak-anak begitu antusiasnya. Coba anak-anak sebutkan tempat ini yang ada di lingkungan sini ya, misalnya gitu ya. Coba anak-anak kira-kira kalau kita keluar dari sekolah mau ke KJS, anak-anak itu berebut, anak-anak itu senang dan mereka bisa. Bu, ini berjalan ke kanan, Bu, beloknya ke kiri sambil menunjukkan tangannya. Bu, langsung ke kanan lagi, sudah sampai ke KJS, seperti itu. Jadi mereka itu yang membuat senang saya, puas katanya. Anak-anak, Bu, saya sudah bisa menunjukkan Bu, sini KJS dekat rumah saya. Bu, ini San Ismail dekat rumah teman saya. Dia di situ senangnya anak-anak. Jadi bisa teraplikasikan ya, Bu. Bisa membaca tempat-tempat di lingkungan situ. Kemudian berikutnya Bu, menurut Bu Lili ini apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Sebenarnya untuk yang pokok sudah ya, yang sudah tertera di modul ajar yang saya rencanakan itu sudah tercapai. Tapi nanti ke depan itu ingin untuk yang pertemuan berikutnya
anak-anak lebih mengenal denah yang lebih luas dari yang sudah saya jelaskan. Katakan kemarin untuk yang ada di papan tulis ada banner dan gambar yang saya gambarkan. Suatu saat anak-anak lebih luas, yaitu misalnya denah di kebun binatang, denah di Banyuwangi Park. Jadi anak-anak nanti lebih tertarik, lebih termotivasi seperti itu dia. Oh, berarti kedepannya jangan akan menampilkan lebih banyak media-media Iya, jadi lebih luas dari yang kemarin disajikan. Ya, untuk berikutnya Bu Lili, apa ya yang menurut Bu Lili itu yang menjadi kesulitan dari siswa-siswi saat pembelajaran? Iya Bu, kemarin itu mungkin anak-anak belum mengerti apa kalau guru lokasi. Kemudian kami mencoba menjelaskan anak-anak lokasi itu tempat. Jadi tempat itu tidak harus bangunan ya. Denah menunjukkan letak suatu tempat, tapi tempat itu tidak harus rumah. Boleh bangunan seperti bank, boleh tempat wisata, misalnya tempat kebun jeruk, atau di sini yang lebih terkenal kebun buah naga seperti itu. Jadi anak-anak itu ada beberapa istilah dia yang belum mereka pahami. Jadi kesulitan siswanya di istilah. Satu lagi juga kalau anak-anak menggunakan mata angin ya, itu belum paham. Jadi bisanya dia habis keluar sekolah pilih ke kanan, nggak ke selatan, nggak ke kanan seperti itu. Dari kesulitannya anak-anak itu Bu Lili, kira-kira bagaimana ke depannya untuk agar anak-anak ini tadi yang marah mata angin itu, agar anak lebih paham itu, langkah berikutnya Bu Lili apa nih? Yang pertama tadi mencoba mengartikan itu tadi ya Bu, seperti lokasi, kemudian paling enggak belajar mata angin dulu, itu lebih penting. Jadi kemarin sempat anak-anak kalau di buku utara itu sering digambarkan atas, tapi sebenarnya utara di sana. Jadi kalau kita misalnya mau bermain atau berolahraga dari sekolah ke RTH itu ke utara, tapi kamu mesti bilang ke kiri seperti itu. Jadi mungkin nanti kami menjelaskan mata angin dulu supaya untuk itu mata angin yang pokok Bu ya cuma 4 itu. Nanti kalau sudah timur, laut, barat daya dan seterusnya itu mungkin berikutnya. Jadi intinya diajarkan, dibiasakan untuk menyebut ngoten ya Bu. Kalau misalnya itu bagaimana Bu agar anak-anak terbiasa untuk menyebut mata angin kalau kita bicara? Bagaimana? Caranya yaitu tadi kita ketika sudah mengajarkan utara selatan, kita coba anak-anak keluar sama guru olahraga mau bermain voli atau bermain sepak bola di RTH, anak-anak kita jalannya kemana? Nah itu baru kita menjelaskan ke utara. Bu tahu ya kalau mataharinya itu terbit dari timur-timurnya mana lah, dari pancingan di situ mulai belajar mata anginnya. Dan sampai di pelajaran dipraktikkan alhamdulillah. Tadi kesulitan siswa saat pembelajaran Bu Lili. Sekarang apa yang menjadi kesulitan Ibu Bu Lili ini saat proses pembelajaran? Iya, kadang-kadang ada anak-anak yang suka main sendiri, terus tidak fokus Bu. Ketika gurunya menerangkan di depan, dia mungkin menikmati coret-coret di bukunya itu ada. Jadi anak kelas 1 itu ada beberapa yang memang kurang fokus, harus dibangkitkan, harus dipanggil, harus pakai teknik halo saya bilang gitu supaya kembali lagi mendengarkan penjelasan guru. Jadi tadi pakai beberapa anak yang tidak fokus budaya, terus ada yang bagaimana Bu untuk caranya panjenengan kemarin yang agar mengatasi anak-anak yang kurang fokus itu? Iya, saya panggil pakai teknik gitu ya. Kadang-kadang saya pakai halo gitu. Terus sekali-sekali pakai ice breaking supaya dia perhatiannya cuma lagi. Pakai telur, pakai apa gitu. Di penggunaan ice breaking ya. Dan menurut Bu Lili sudah sesuai ya yang selama modul ajarnya sudah. Berikutnya Bu Lili,
bagaimanakah alternatif solusi yang Bu Lili lakukan untuk mengatasi kesulitan baik dari siswa maupun dari Bu Lili tadi? Yang anak-anak itu tadi ya, ya ada beberapa kadang-kadang saya beri tugas, kadang-kadang saya panggil ke depan untuk dia mengekspresikan apa sih yang dia inginkan. Mungkin tadi dia merasa aku kok gak ditunjuk di guru, aku kok gak apa, mungkin dia terus punya keasikan sendiri, bermain sendiri atau ngajak sebelahnya. Jadi saya kasih tugas ke depan Bu, dan saya panggil gitu. Berikutnya Bu Lili, hal-hal baik apa yang bisa diperoleh dari pembelajaran kemarin? Ya, anak-anak punya apa ya kemarin, rasanya punya rasa percaya diri. Kemudian ketika diberi tugas ke depan itu berebut, itu menunjukkan anak-anak sangat antusias. Oh ternyata dia sudah bisa, oh ternyata dia juga ingin. Bu, saya mau menunjukkan rumahnya Amar misalnya, dia antusias untuk itu. Saya kasih tugas, siapa yang tahu rumahnya Amar, coba dikasih apa, digambarkan di papan tulis dari sekolah ke rumah Amar. Itu mereka juga sudah antusias, ya kelihatan kalau segi positifnya dari belajar dengan itu seperti itu. Ya, ada besar terhadap Dina, anak-anak teman-teman. Iya, akhirnya kayaknya lebih akrab ya. Jadi semakin akrab, iya. Nanti bersilaturahmi ya tadi sesama teman. Oke, Bu Lili, berikutnya, Bu Lili, apa yang perlu Bu Lili tingkatkan pada pembelajaran berikutnya? Ya kebetulan ya di akhir pembelajaran itu kami juga memberikan tugas supaya nanti apa ya, ini berlanjut, pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Anak-anak saya kasih tugas, kemudian ke depan saya akan mengembangkan supaya nanti anak-anak punya denah tidak hanya seperti di sekolah, di sekitar sekolah atau di rumah mereka, tapi lebih berkembang ke tempat-tempat wisata. Kemudian ada yang kemarin, saya sudah buat video kemarin melecer kemana gitu. Jadi mereka mengatakan dunia itu ternyata tidak sederhana itu ya Bu ya. Jadi ada yang mau melecer ke Banyuwangi, ke tempat wisata Watu Dodol, dari mana lewatnya? Ini Bu dari Glepor jalan ke Genteng terus ke Banyuwangi, dia membuat apa, denah yang singkat, akhirnya sampai ke pantai Bu. Oh ya ternyata sudah bisa mengkomunikasikan. Jadi anak-anak kelihatan kalau ini berkembang dan gurunya harus bisa lebih apa ya, mewadahi, membuatkan sarana yang lebih baik. Itu tadi saya dengar ada yang buat video, bikin apa itu namanya, Dena itu berarti itu untuk diferensiasinya Bu. Iya, supaya anak-anak itu kelihatan, oh ini ternyata sukanya di yang ini, yang pakai kertas, cara mengekspresikan kebisaannya. Ada yang sudah cerita ke mamanya. Nah, boleh loh Ma buat yang berkunjung ke tempat wisata. Jadi kelihatan ya dia. Kenapa untuk kelihatan diferensiasinya? Iya. Baik sekali Bu Lili, luar biasa sekali pembelajarannya panjenengan ini. Kemudian Bu Lili, apa tindak lanjut yang akan Bu Lili lakukan pada pembelajaran berikutnya? Ya kami kebetulan memberi tugas itu, anak-anak kan sudah merespon, kemudian sudah mengumpulkan tugas-tugasnya semua. Kami juga ingin mempraktekkan bersama anak-anak. Mari kita melaksanakan semacam eksploitasi jalan keluar sekolah, artinya ya seperti kunjungan ke suatu tempat. Kebetulan anak-anak punya rencana ke tempat wisata yang paling dekat di sini, Kebun Buah Naga. Jadi nanti anak-anak mari kita buat denahnya, terus kita berkunjung untuk ini pelajaran berikutnya. Luar biasa sekali. Iya. Ini sangat menginspirasi meskipun Bu Lili sudah
Tapi semangatnya ini sangat-sangat membakar semangat saya untuk semakin rajin lagi. Alhamdulillah. Matur suwun sangat Bu Lili. Semoga dari apa yang kita laksanakan dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya Bu Lili, dan bagi saya maupun bagi Bu Lili, dan juga mungkin nanti bisa percakapan ini rencananya tuh mau saya buat ini Bu Lili, kombel kita. Kombel kita nanti kita presentasikan di kombel biar bisa diikuti teman-teman lain. Siap. Terima kasih banyak sekali Bu Lili. Selamat sore Bu Lili.